Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Husnul Khotimah, kelas 1 PMIA, akan menjawab pertanyaan metodologi studi Islam yang nomor 1. Latar belakang perlunya manusia beragama. Sekurang-kurangnya itu ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama, fitrah manusia. Dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Lebih jauh, Musa Asy'ari dalam buku Manusia, Pembentukan Kebudayaan dalam Al-Quran yang dikutip oleh Nata bahwa pengertian manusia yang disebut insan yang dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan lapangan kegiatan manusia yang amat luas adalah terletak pada kemampuan menggunakan akalnya dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkret. Hal berikut berbeda dengan kata basyariah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut manusia dalam pengertian lahiriahnya, yang membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hidup yang kemudian mati. Informasi mengenai potensi beragama yang dimiliki oleh manusia ini dapat dijumpai dalam ayat 172 surat Al-A'raf bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kesempurnaan. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah atau potensi beragama. Bukti historis dan antropologis bahwa pada manusia primitif yang padanya tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan. Ternyata mereka percaya adanya Tuhan. Sesungguhnya Tuhannya mereka percayai itu terbatas pada daya khayalannya. Mereka misalnya mempertuhankan pada benda-benda alam yang menimbulkan kesan misterius dan mengagumkan. Kepercayaan yang demikian selanjutnya disebut dengan dinamis. Selanjutnya, nomor 3, pengertian pluralisme agama adalah pluralisme itu berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu, atau pluralising sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sehingga budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Dalam kamus filsafat, pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, realitas fundamental bersifat jamak. Berbeda dengan dualisme yang mengatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monisme mengatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. Kedua, banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat diredusir dan pada dirinya independen. Yang ketiga, alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar. Tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental. Pluralisme agama itu adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Dan saya setuju dengan adanya pluralisme agama karena memang di Indonesia agama tidak hanya ada satu dan berbeda-beda sehingga kita juga harus menghargai adanya agama yang lain. Tidak hanya mendoktrin dengan agama satu dan mengejudge agama yang lainnya.
Selanjutnya untuk nomor 11. Manusia itu merupakan makhluk istimewa karena diberikannya akal agar dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kenapa sih masih harus ada seseorang pilihan Allah menjadi seorang nabi sebagai penyampai risalah? Mengutip jurnal Kebutuhan Manusia Terhadap Dakwah dan Filsafat karya Asyadi Cahyandi, pada dasarnya tidak semua manusia mampu mempertahankan dan mengikuti fitrah agama. Ketika lahir ke dunia, manusia akan bertemu dengan hal-hal duniawi dan melalaikan janjinya kepada Allah semasa dalam kandungan. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, manusia bisa saja mengalami keguncangan jiwa dan mengalami gangguan secara fisik seperti stres, berbuat hal yang jahat, dan lainnya. Karena itulah Allah mengutus Rasul-Nya sebagai tauladan umat manusia. Rasul bertugas untuk menjelaskan cara hidup yang benar di bumi sesuai dengan fitrah. Aturan ini disampaikan oleh Rasul melalui dakwah. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi serta rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat muslim. Wahyu ini bisa berupa suhuf, mushaf, atau risalah kenabian yang lainnya. Dan apakah akal manusia tidak mampu menerima itu semua? Iya, karena itu di luar akal manusia. Jadi Allah mengutus seorang nabi untuk menyampaikan risalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.